Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Delia dari Angkatan 2019 sebagai tutor Astor Pengantar Perpajakan. Materi yang akan aku bahas kali ini adalah mengenai PPh, yaitu subjek, objek, DPP, dan tarif. Pengertian pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai subjek pajak penghasilan. Subjek PPh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada subjek PPh orang pribadi, yang kedua subjek PPh warisan yang belum terbagi, yang ketiga subjek PPh badan, dan yang keempat subjek PPh badan usaha tetap atau BUT. Subjek PPh orang pribadi dibagi menjadi 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Subjek PPh OP dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Subjek PPh OP luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya ada subjek PPh warisan yang belum terbagi. Yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. Adapun pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada sang ahli waris. Yang ketiga ada subjek PPh badan. Subjek PPh badan bisa berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Subjek PPh badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan. Ini terdiri dari yang pertama, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, subjek PPh badan usaha tetap atau BUT. Subjek PPh BUT adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan-badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT ini wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya ada objek PPh. Yang pertama, penghasilan sebagai objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali itu telah ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan. Yang ketiga, dari laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ini termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham. Lalu keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham juga. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan lain-lain dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang saham pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya, selisih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis industri. 18, imbalan bunga. Dan 19, surplus Bank Indonesia. Lalu selanjutnya adalah tidak termasuk objek pajak. Yang pertama ada bantuan, sumbangan, atau harta hibah. Selanjutnya harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pembayaran dari pihak perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang berhubungan dengan asuransi. Iuran yang diterima dari dana pensiun, penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya adalah DPP dan tarif PPh. Penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan menerima pensiun berkala dikenakan PKP sebagai penghasilan neto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Berdasarkan PMK 101/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Dan tambahan besar PTKP yang disesuaikan dengan status WP, seperti jika kawin ditambah 4,5 juta dan ada tanggungan maksimal K3 itu ditambah 4,5 per tanggungan. Selanjutnya ini adalah tarif PPh. Ini yang kiri adalah rentang penghasilan UU PPh sebelum RUU HPP, yang kanan setelah RUU HPP. Di sini ada perbedaan di lapisan pertama yang lama 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%, yang kedua 0 sampai 60 juta ada penambahan dengan tarif 5%. Selanjutnya juga ada penambahan lapisan tarif di RUU HPP yaitu 35% di atas 5 miliar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.